Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Landasan Iman Kristen yang terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita orang percaya, orang Kristen pada khususnya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Saudara, di sini ada ditulis Bapa, ada ditulis juga Yesus Kristus. Yang perlu kita lihat, siapakah itu Bapa? Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Bapa adalah terang yang tidak terhampiri, dan tak seorang pun atau makhluk pun dapat melihat Bapa selain daripada Anak tunggal Bapa yang merupakan adalah firman-Nya yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang dapat melihat Bapa itu sendiri. Pada suatu ketika, waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Filipus bertanya, "Kalau begitu tunjukkanlah Bapa kepada kami." Tuhan Yesus katakan apa, saudara? Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak melihat Bapa. Tuhan Yesus katakan lagi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya begini, saudara. Kalau kita melihat kedahsyatan Tuhan Yesus, keajaiban Tuhan Yesus, kemahakuasaan Tuhan Yesus, keilahian Tuhan Yesus, kita sudah melihat Bapa melalui sifat-sifat Tuhan Yesus, melalui keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus, melalui karya-karyanya, pengorbanannya, kita sudah melihat Bapa. Kalau kita melihat Bapa itu sendiri, kita tidak akan bisa, saudara. Kalau kita melihat Bapa, kita akan mati hangus karena Bapa adalah terang yang tidak mungkin terhampiri. Kenapa Yesus juga disebut Tuhan? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Ada orang berkata seperti ini, kalau ada dalam kitabmu bahwa Yesus Tuhan adalah sembahlah aku. Kita tidak usah memperhatikan kata-kata bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau kita mempelajari Alkitab secara benar, kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya akan buktikan itu melalui sharing kita hari ini. Ada banyak disebut Allah dan Tuhan di sorga dan di bumi. Kata yang disebut bukan Allah yang benar, tetapi hanya anggapan manusia. Tuhan Yesus katakan hanya satu Allah yang benar, yaitu Bapa dan Yesus Kristus yang adalah utusannya. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Bapa adalah sumber segala sesuatu yang merupakan kehidupan. Kehidupan kita bisa dapat lihat melalui firman-Nya yang hidup, yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus mempunyai natur ilahi, sebab Ia adalah firman Allah yang kekal dan hakikat Allah, dan diturunkan Allah jadi daging dan diberi nama Yesus. Saudara dapat baca di Yohanes 1:1-4 dan Yohanes 1 ayat 14. Yesus juga dipanggil Tuhan atau Kurios. Bukankah hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri? Allah sendiri adalah Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah penguasa. Yesus katakan, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Kenapa Tuhan Yesus kita dapat sebut sebagai Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sendiri disebut sebagai Tuhan. 1. Yesus lahir bukan dari benih biologis pada Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Yesus tidak berdosa 2 Korintus 5 ayat 21.
Yesus sempurna dalam perkataan dan perbuatan, dapat saudara baca di Yohanes 7 ayat 14 sampai 18. Yesus memiliki kuasa mengadakan mukjizat di dalam Matius 9 ayat 35. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa di Matius 9 ayat 6 dan Markus 2 ayat 10. Yesus terkemuka di bumi dan di sorga di Matius 28 ayat 18. Saudara, luar biasa bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sebagai manusia yang memiliki dua kepribadian. Satu, natur ilahinya. Dua, natur insaninya. Saudara, luar biasa bukan Tuhan Yesus? Yesus adalah manusia, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengalahkan dosa. Siapakah yang dapat membangkitkan orang mati daripada dia sendiri yang menciptakan kehidupan? Saya mau tanya saudara, siapa yang bisa menciptakan kehidupan selain daripada dia yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dan Yesus tidak pernah mengalami kematian. Pada waktu Yesus di kayu salib, dia tidak mati, tetapi dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa umat manusia. Yesus menjadi imam yang maha tinggi, yang menghapuskan dosa manusia dan ditebus dengan darahnya yang mahal. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat menikmati kembali karya sorga yang luar biasa di dalam pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, perenungan yang singkat pada hari ini, kita mungkin dapat mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita. Yesus adalah juru selamat bagi kita. Yesus adalah Raja Penyelamat. Dan Yesus bukan diangkat sebagai Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebab pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu keluar dari Bapa dan turun ke dunia melalui Bunda Maria, dilahirkan. Yesus tidak diciptakan, tetapi Yesus dilahirkan. Yesus keluar dari Allah Bapa dan menitis melalui rahim Maria dan menjadi manusia insani yang sama seperti kita untuk membuktikan kasih-Nya yang luar biasa. Dan kita boleh melihat kedwinaturan Yesus sebagai manusia ilahi dan sebagai manusia insani. Di situ kita bisa melihat siapakah Bapa, siapakah Allah melalui pribadi dan natur Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita yang memiliki keajaiban, keluar biasaan di dalam kehidupannya. Selamat pagi saudara, dan selamat menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Glory haleluya.